Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenalkan, saya Randy Bayu Aditya. Saya adalah dosen di program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan berikut ini adalah video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Dan untuk video ini saya mengambil mata kuliah lingkungan dan sumber daya pada prodi yang saya ampu di semester 1 dengan kode mata kuliah TKP 212304. Saya mengajar di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM. Email yang bisa dihubungi adalah adityarb@ugm.ac.id. Saya mengenyam pendidikan S1 di bidang perencanaan wilayah dan kota, lulus tahun 2013 di UGM, dan juga S2 Master of Urban Planning di University of Melbourne, Australia, lulus 2016, dan saat ini sedang melakukan studi PhD in Planning Studies di University College London. Ada beberapa pengalaman mengajar saya di UGM, yaitu di mata kuliah lingkungan sumber daya, mata kuliah studio analisis wilayah, studio rencana wilayah, perencanaan tata guna lahan, dan valuasi lingkungan. Berikut adalah RPKPS mata kuliah lingkungan dan sumber daya. Identitas dan profil MK ini, nama mata kuliah secara lengkap adalah lingkungan dan sumber daya dengan kode mata kuliah TKP 212304. Status mata kuliah ini adalah wajib atau compulsory untuk teman-teman mahasiswa semester 1. Dengan bobot SKS sebesar 2 dan dosen pengampu adalah Ibu Ratna Eka Suminar dan saya sendiri Randy Bayu Aditya. Dan secara singkat, mata kuliah ini akan membahas hubungan atau keterkaitan antara pembangunan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang atau perencanaan spasial. Dan yang lebih utama lagi adalah mahasiswa juga akan dilatih untuk menganalisis permasalahan lingkungan lokal pada konteks kota dan wilayah, serta merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan konteks kota atau wilayah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah apabila mahasiswa nanti selesai, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan perencanaan pembangunan kota dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagai CPMK pertama. Dan mampu melakukan analisis terhadap permasalahan lingkungan lokal yang spesifik, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks masalah dan kawasan setempat melalui pendekatan perencanaan dan rancang kota. Ini sebagai CPMK kedua. Dan kedua CPMK ini tentu saja akan mendukung capaian pembelajaran yang nanti akan didapatkan oleh lulusan atau program learning outcomes, yaitu CPL ke-6, menguasai paradigma, teori, konsep, dan pemahaman empiris di bidang PWK, serta CPL 10, yaitu menyelesaikan masalah dan atau memberikan solusi melalui rencana tata ruang. Dan untuk kegiatan mingguan, berikut adalah daftarnya. Akan ada pengantar mata kuliah, serta paparan RPKPS dan penugasan kepada mahasiswa di minggu pertama. Lalu di minggu kedua ada konsep perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam pada konteks PWK seperti apa. Yang ketiga, krisis iklim, bagaimana kota dan wilayah ini bisa berupaya untuk memitigasi dan mengadaptasi krisis iklim. Yang keempat adalah aspek sosial politik perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam konteks perencanaan pembangunan kota dan wilayah. Yang kelima, konsep jasa ekosistem atau ecosystem services
Yang keenam, solusi berbasis alam part 1, yaitu pada skala perkotaan, skala yang agak kecil. Dan yang kedua, di minggu ke-7 adalah solusi berbasis alam 2, ini pada skala wilayah atau skala yang lebih besar. Dan pada minggu UTS akan ada pengumpulan tugas laporan. Laporan pertama adalah teman-teman mahasiswa akan diminta untuk menganalisis masalah lingkungan di kawasan perkotaan. Dan laporan ini akan menjadi pengganti UTS. Lalu dilanjutkan pada minggu ke-8, yaitu pendekatan ekonomi sirkular untuk kota dan wilayah. Ini adalah pendekatan baru yang sangat relevan untuk pembangunan kota dan wilayah. Lalu 9 adalah masalah dan pengelolaan limbah plastik. Yang ke-10 ada ketahanan pangan dan sisa atau susut pangan, atau dikenal dengan istilah food waste dan loss. Bagaimana kita mengatasi food waste loss dan sekaligus menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Nomor 11 ada di minggu ke-11 ada air, sanitasi, dan higienitas, atau juga disingkat WASH, Water, Sanitation, and Hygiene. Di minggu ke-12 ada lingkungan terbangun atau lingkungan binaan, berkaitan dengan aspek-aspek fisik kota seperti bangunan dan infrastruktur. Dan ke-13 ini juga bahan yang sangat penting pada konteks perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, yaitu adalah instrumen perencanaan lingkungan, seperti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, dan sebagainya. Dan di minggu ke-14 adalah penutup serta diskusi untuk tugas akhir mata kuliah. Pada minggu UAS, pengumpulan tugas laporan berupa laporan perencanaan dan desain lingkungan perkotaan. Ini merupakan lanjutan dari tugas pertama. Apabila tugas pertama berisi analisis, lalu di tugas kedua ini mahasiswa melanjutkan untuk membuat rencana dan desain lingkungan perkotaan sesuai dengan masalah spesifik yang akan mereka ambil. Dan laporan ini akan menggantikan UAS. Dan berikut adalah sistem dan metode pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang terdiri dari 100 menit pembelajaran tatap muka di kelas. Nantinya terdiri dari pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, dan yang juga cukup kami tekankan adalah lokakarya atau workshop di kelas bersama teman atau kolega sesama mahasiswa. Mereka akan membahas kasus-kasus yang sudah nanti akan kami sediakan. Dan tentu saja ada 4-6 jam per minggu kegiatan belajar mandiri oleh mahasiswa, misalnya membaca buku, artikel, dokumen, materi kuliah yang sudah disediakan maupun yang nantinya dicari sendiri oleh mahasiswa ya secara mandiri. Dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang kami gunakan di sini adalah student-centered learning. Ada 2. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kasus. Ini terdiri dari kuliah lapangan di minggu ke-7, diskusi kasus-kasus lingkungan hidup yang sedang dibicarakan misalnya di media atau pada bidang ilmu PWK cukup hangat diperbincangkan. Ini juga akan kita bahas. Dan tentu saja lokakarya dan diskusi tentang gagasan-gagasan perencanaan lingkungan dengan kasus di area kampus dan sekitarnya, mungkin di area kota Jogja dan sekitarnya. Dan yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu merumuskan analisis dan perencanaan lingkungan dengan kasus nyata pada skala kota atau yang lebih kecil, atau bagian dari kota dalam kelompok. Biasanya pembelajaran berbasis proyek ini lokasi kegiatannya adalah lokasi yang juga digunakan untuk mata kuliah studio. Sehingga mahasiswa memiliki bahan yang cukup lengkap, data, mahasiswa pernah ke lapangan, sehingga ada kesinambungan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah studio, walaupun memang mata kuliah ini bukan merupakan prasyarat mata kuliah studio, akan tetapi sangat membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan di mata kuliah studio perencanaan kota.
Untuk komponen penilaian, terdapat 3 basis evaluasi yang akan kami gunakan pada mata kuliah ini. Pertama adalah penilaian diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Seperti misalnya dengan pretest awal dan juga pretest mingguan. Tapi tidak ada bobot untuk penilaian diagnostik ini. Lalu yang kedua adalah penilaian sumatif melalui hasil proyek. Jadi dari laporan analisis dan juga laporan rencana yang tadi dibuat mahasiswa sebagai pengganti UTS dan pengganti UAS, itu akan mendapatkan bobot 30% untuk laporan analisis lingkungan atau masalah lingkungan di sebuah kawasan, sebuah kota, dan 40% untuk laporan rencana lingkungan sebagai solusi dari masalah tadi dengan bobot 40%. Dan untuk meningkatkan partisipasi aktif di setiap pertemuan mingguan, kami juga akan melakukan penilaian formatif berdasarkan hasil kegiatan lokakarya atau workshop di kelas dengan bobot 30%. Dan berikut adalah paparan materi untuk mata kuliah lingkungan dan sumber daya, materi minggu ke-6, yaitu solusi berbasis alam pada skala perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa perencanaan wilayah dan kota UGM. Kembali lagi dengan saya, Randy, di minggu ke-6, mata kuliah lingkungan dan sumber daya di semester 1 dengan kode mata kuliah TKP 212304 untuk teman-teman S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang jasa ekosistem atau ecosystem services. Di minggu ke-6 ini kita akan fokus ke pembahasan terkait dengan solusi berbasis alam atau dalam bahasa Inggris termnya disebut nature-based solution. Dan pada part 1 kita akan bahas tentang nature-based solution atau solusi berbasis alam di skala perkotaan. Pada minggu ini kita akan fokus dulu pada skala yang lebih kecil, yaitu skala perkotaan dan di bawah. Dan ini akan sangat berkaitan dengan konsep jasa ekosistem yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Ada regulating services, ada provisioning services, ada social cultural services, dan sebagainya. Dan untuk target capaian di minggu ini, diharapkan teman-teman nanti bisa mendapatkan kemampuan untuk memahami, understand konsep solusi berbasis alam pada konteks perencanaan kota. Karena ini dipakai juga pada bidang ilmu yang lain, tapi kita fokus pada konteks PWK. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan solusi berbasis alam berdasarkan pada konteks tantangan atau masalah yang spesifik. Karena beda solusi akan beda juga permasalahan yang akan diatasi. Dan targetnya adalah ke CPMK 2, yaitu mampu melakukan analisis terhadap permasalahan lingkungan lokal yang spesifik dan mampu merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks masalah dan kawasan setempat. Jadi ini akan sangat membantu di studio kawasan dan juga studio kota. Nah, sebelumnya ada pretest dulu. Silahkan teman-teman baca pertanyaannya, kemudian jawab secara verbal. Apa yang dimaksud dengan solusi berbasis alam? Yang apa? Yang A, yang lain? Yang apa? A, Kalau dari saya mungkin yang B, Pak. yang B, oke. Nggak ada yang jawab C ini? Obvious ya kalau yang C ya. Ya, nanti kita coba lihat jawaban yang tepat seperti apa ya definisi dari solusi berbasis alam. Lalu yang kedua, dari solusi berbasis alam berikut, mana yang merupakan solusi untuk masalah banjir dan kelangkaan air tanah? Saya izin jawab, Pak. Ya, Yang C, dua-duanya benar, Pak. dua-duanya benar. Oke, nanti kita lihat ya komponen-komponen apa saja yang bisa menyelesaikan banjir dan kelangkaan air tanah.
Ini soal pretest terakhir, bagaimanakah proses pengurangan limpasan air dan pengisian air tanah yang ditawarkan sebuah solusi berbasis alam? Izin menjawab, Pak. Yang B. Silakan. Yang mana? Yang B. Yang B, oke. Yang lain? Ada jawaban lain? Izin menjawab yang B juga, Pak. Yang B, oke. Nanti coba kita lihat ya, proses di balik dari solusi berbasis alam itu apa sebenarnya yang mereka tawarkan. Ya, saya langsung mulai ke definisinya. Solusi berbasis alam ini bisa didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan proses dan ekosistem alam untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Jadi pendekatannya tidak hanya masalah lingkungan gitu ya, tapi juga masalah sosial seperti misalnya kelangkaan air, bencana alam, ketahanan pangan, krisis iklim atau perubahan iklim, bahkan masalah kesehatan gitu ya, polusi, mental health, dan yang pasti juga akan membantu pembangunan ekonomi dan sosial. Dan pada konteks perencanaan dan rancang kota, terutama pengaplikasian nature-based solution ini harus masuk dalam prinsip desain dan rencana spasial. Artinya dalam tata ruang, dalam urban design, dia sangat bisa diintegrasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengoptimalkan jasa ekosistem, yang minggu lalu sudah kita bahas, menjaga siklus alami, misalnya siklus hidrologi, ya, air hujan jatuh ke tanah, kemudian terserap ke dalam tanah, dan seterusnya. Ini siklus alami yang coba dijaga oleh keberadaan dari solusi berbasis alam. Mengurangi resiko bencana, ya kalau airnya, limpasan airnya terlalu banyak akan menambah resiko banjir, nah ini akan coba dikurangi. Dan ini nanti tiap masalah akan butuh solusi yang berbeda. Jadi kita harus tahu juga goals-nya apa, tujuannya apa, masalahnya apa, dan nanti pemilihan solusinya apa. Nah, kaitannya dengan manajemen limpasan air yang akan jadi fokus bahasan dan contoh kasus kita, secara teoritis seperti ini, kalau areanya itu semakin banyak perkerasannya, ya bangunan, jalan, maka jumlah infiltrasinya akan semakin sedikit. Tapi kalau ruang hijaunya banyak, ruang terbukanya banyak, maka infiltrasinya juga akan semakin banyak. Dan ini sangat logis gitu ya kalau kita merefleksikan dengan kasus-kasus banjir limpasan yang ada di Indonesia, di Jakarta misalnya. Lalu orang banyak mengaitkan dengan ruang terbuka hijau yang semakin sedikit, ya karena memang secara teoritis hal ini mengganggu siklus hidrologi, gitu ya. Nah, ada upaya-upaya untuk meningkatkan resapan air, meningkatkan atau memperlambat laju limpasan air dengan cara menambah RTH dan juga bahkan dengan intervensi desain lain seperti taman hujan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih konsep taman hujan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, semakin rendah ruang hijau, bahkan tidak hanya dalam bentuk taman, tapi dalam bentuk pepohonan, itu juga akan semakin rendah resapan airnya. Ini adalah peta yang menunjukkan sebaran kanopi pohon di kota Jogja. Jadi hanya tutupan dilihat dari atasnya gitu ya, kanopi pohon. Nah, kalau sebarannya bisa kita lihat yang masih cukup banyak ya persentasenya adalah kecamatan-kecamatan Kota Gede, Gondokusuman, dan juga Umbul Harjo. Jadi agak ke pinggir ya, agak ke kanan bawah nih areanya. Yang pusat kota dengan kepadatan pendudukan yang cukup tinggi, ini juga ada korelasi jumlah kanopi pohonnya dan persentase kanopi pohonnya ini cukup kecil. Nah, selain pohon ada juga intervensi desain gitu ya. Solusi berbasis alam yang fokus untuk menyelesaikan masalah banjir disebut sebagai taman hujan atau rain garden. Fitur utamanya adalah cekungan, ya, cekungan yang nanti ada penataan vegetasi yang sesuai dalam cekungan tersebut. Nah, untuk komponen desainnya pada aspek teknis rain garden adalah kalau kita lihat di bawah ya, ada cekungan yang cukup signifikan yang memang digunakan untuk menampung air. Kemudian vegetasi rendah ya, shrubs, dan di sekitarnya juga ada vegetasi yang tinggi. Fungsinya sama, yang vegetasi semua tentu saja akan memperlambat limpasan air.
Tapi yang vegetasi di dalam rain garden-nya ini berfungsi untuk meningkatkan infiltrasinya. Contoh nyatanya sebenarnya hanya 20-30 langkah dari Departemen Teknik Arsitektur, ada dikenal juga sebagai Taman AGS atau Taman Infrastruktur di antara Departemen Arsitektur, Sipil, dan juga Geodesi. Ini bisa dilihat ya di kanan, sangat jelas ada cekungan, kemudian vegetasi rumput, dan vegetasi yang cukup padat di tengahnya, dan juga ada pohon-pohon. Ya, fungsinya tadi kalau kita lihat komponennya, semua lengkap. Ada pohon, vegetasi serap, vegetasi rendah, yang berada pada cekungannya. Jadi diharapkan nanti air hujan akan masuk ke sini dan recharge air tanah, sekaligus mengurangi limpasan ke selokan atau sungai. Ini before afternya, bisa teman-teman lihat. Desainernya adalah Pak Didi, ya, yang juga dosen PWK UGM, dibantu oleh Bustan Sustainability sebagai landscape designer vegetasinya. Dan aspek estetikanya juga sangat perlu ditonjolkan ya, tidak hanya aspek ekologisnya, saya dengan tanaman yang ada bunganya, terus diselingi dengan jalan setapak dengan bebatuan ya, misalnya di sini. Kalau kita menggunakan konsep jasa ekosistem, fungsi estetik ya, fungsi sosial dia sebagai tempat sosialisasi, dan juga fungsi ekologisnya semua bisa masuk ke dalam satu area yang sudah didesain dengan rain garden atau bioswale. Nah, pada konteks kota ada area-area yang sangat memungkinkan diintegrasikan dengan atau didesain dengan rain garden. Ya, ini contoh di sebelah kanan adalah area non perumahan, area pendidikan, area komersil. Ya, contohnya tadi di UGM, lahan parkir itu bahkan pun bisa kita desain, kita redesign, misalnya sudah ada, kita redesign dengan rain garden. Lalu pada area rumah, bahkan area terkecil dari kota, ya, ada banyak juga yang sudah mengaplikasikan rain garden di beberapa negara, bahkan memberikan insentif kalau sebuah rumah household dia membangun rain garden. Nah, kita masuk ke post test, teman-teman. Kembali pertanyaan yang sama, apa yang dimaksud dengan solusi berbasis alam? Saya izin jawab, Pak. Ya. Yang B, pendekatan menggunakan proses dan ekosistem alam. Pendekatan yang menggunakan proses dan ekosistem alam. Oke, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya definisinya dari solusi berbasis alam. Kita lanjut ke post test kedua. Dari solusi berbasis alam berikut, mana yang merupakan solusi untuk banjir dan kelangkaan air tanah? Izin menjawab, Pak. Ya, Semua Oke. benar, Pak. C. semua benar. Anggita, silakan. Setelah dari paparan tadi mungkin sama kayak Alfa, Pak, yang C. Semua benar ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan komponennya tadi tidak hanya cekungannya, tapi memang ada pohon-pohon kota yang punya andil untuk menahan kecepatan air untuk turun ke tanah. Dan akhirnya nanti juga kalau ada taman hujan di sana bisa mensupport taman hujan. Nah, untuk yang post test ketiga, bagaimana proses pengurangan limpasan air dan pengisian air tanah yang ditawarkan dari Izin menjawab. Garden? Ya, Farel. Yang A, Pak. Yang A. Mengoptimalkan fungsi retensi. Oke, Adelia. Yang apa? Mengoptimalkan fungsi Yang A, retensi air. optimalkan fungsi retensi ya. Ya memang ini cukup unik pendekatan rain garden. Kalau dulu mungkin paradigmanya kita semakin cepat membuang air hujan dengan cara membesarkan kapasitas drainase, atau bahkan ngasih tutupan jalan perkerasan biar tidak becek gitu ya, tidak ada genangan. Tapi pada konteks ini, pada konteks solusi berbasis alam, justru retensinya yang akan kita optimalkan. Jadi jawabannya yang A. Nah, sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya Ya, izin silakan, bertanya. Anggita. Oke. Kebetulan saya pernah membaca publikasi terkait mitigasi urban heat island berbasis Ya. NBS juga. Jadi di situ tuh skalanya kurang lebih gabungan beberapa kecamatan, Pak. Jadi hampir perkotaan mirip dengan paparan hari ini.
Mhm. Dan itu tuh dibagi tiap zona, Pak. Jadi, dari urban heat island dan juga pembobotan skornya nanti dicari area kritisnya dan diselesaikan berdasarkan area existing-nya. Mhm. Misal di daerah sungai atau di daerah jalan itu akan cocok sebagai, eee, green corridor seperti yang Iya. tadi Bapak paparkan. Lalu ada juga sebagai RTH, lalu ada juga, sebagai distrik green infrastructure atau mungkin tadi mirip rain garden ya, Pak. Dan Mhm. di situ juga ada zonasi untuk penetapan lahan sawah dilindungi dan juga green wages untuk urban growth boundaries. Nah, Mhm. mungkin pertanyaan saya, apakah penerapan zonasi-zonasi tersebut itu sudah sesuai dengan konteks permasalahannya, yaitu, peningkatan iklim mikro atau urban heat island di sekitar situ? Ya, untuk urban heat island ini memang yang perlu diidentifikasi pertama adalah area panasnya di mana gitu ya, area panasnya di mana. Kalau secara teoritis biasanya area yang padat bangunan, area yang padat rumah, dia punya atau padat infrastruktur dan hijau-hijauannya itu sedikit, dia punya temperatur yang lebih tinggi. Nah, fungsi hijauan apa sih di sini pada konteks urban heat island? Sebenarnya dia ngasih shade. Makanya kalau tadi ada paparan tentang kanopi pohon itu punya punya andil, punya kontribusi, dia akan memberikan bayangan gitu ya, memberikan shade. Bawahnya tuh jadi biasanya lebih dingin. Jadi kalau teman-teman kepanasan pasti nyantainya di bawah pohon, dan biasanya di bawah pohon karena layernya banyak, dia punya suhu yang jauh lebih dingin dibanding kita misalnya cuman istirahat di bawah kanopi buatan gitu ya, kanopi buatan manusia yang dengan fiber atau dengan bahan-bahan lain. Nah, perlu diidentifikasi suhunya di mana, biasanya dengan citra satelit sangat memungkinkan mengidentifikasi itu. Lalu zona ini apakah tepat? Zona ini sangat membantu kalau kita ingin menggunakan atau mengaplikasikan solusi berbasis alam yang sesuai dengan konteks guna lahannya. Nah, kalau tadi ada koridor sungai dan memang memiliki riparian buffer gitu ya, ada area yang masih bisa dimanfaatkan untuk hijau-hijauan, sangat memungkinkan dibuat koridor. Tetapi apakah lokasi sungainya tepat dengan lokasi yang area yang sangat panas, hotspotnya? Itu juga harus kita lihat. Jadi lokasi antara hotspotnya dengan zona-zonanya kita harus lihat juga berapa jaraknya. Nah, pada zona hotspot kalau ternyata dia padat bangunan, inovasi lain misalnya green wall, green roof ya, atap hijau, kemudian dinding hijau, itu juga sekarang sudah sangat banyak digunakan untuk mengurangi panas dari material bangunan gitu ya. Jadi dengan ada hijau-hijauan tersebut bisa kita integrasikan. Tentu penanaman pohon juga jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan. Banyak beberapa kota di Indonesia sekarang sudah komit untuk nanam pohon, misalnya Jakarta, Sorong, dan Riau itu mereka sudah tergabung dalam Cities for Forest. Mereka akan komit untuk meningkatkan pepohonan perkotaan supaya jumlahnya lebih banyak lagi. Karena secara tren pohon perkotaan di Indonesia menurun gitu ya. Artinya kemungkinan terjadinya urban heat island juga akan semakin besar karena kita kehilangan banyak shading untuk area perkotaan. Itu jawaban dari saya, Anggita. Karena keterbatasan waktu, harus saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.